juga dengan media partner, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, dan juga Asosiasi Profesi Pendidik dan Penulis Sosiologi Indonesia. Maksudnya peneliti Sosiologi Indonesia, dan juga Sosiologi ID, Keluarga Mahasiswa Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, dan juga Wakum Sastra. Semoga di tengah hikmatnya bulan Ramadan ini, keberkahan akan senantiasa menjalar di dalam segala aspek di dalam kehidupan kita. Baik, ada suatu pelatihan di masyarakat bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Berarti dengan itu saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Zakir Rahmawan. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan juga bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada di bidang analisis dan pergerakan, yang diamanahi pula untuk membawa acara yang sangat luar biasa ini. Baik, selanjutnya kuliah pro bono ini mengusung karakter komprehensif, ringkas, dan berpadat, serta secara eksplisit mengusung tema peran intelektual di tengah dominasi kekuasaan dan relevansi pemikiran intelektual kolektif Pierre Bourdieu. Tema yang luar biasa ini semoga kita bisa mengambil manfaat, mengambil banyak sekali ilmu, dan juga menambah literatur kita, dan juga bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan antusias peserta yang luar biasa, langsung saja saya akan membacakan teknis dan susunan acara yang akan kita langsungkan pada malam hari ini. Untuk teknis dan susunan acara, mungkin ada pembukaan, ada pemaparan pembicara selama 30 menit, ada sesi diskusi juga dengan peserta, baik itu tanya dan jawab, dan juga diakhiri dengan sesi penutup. Saya akan menjelaskan juga aturan diskusi ataupun aturan di dalam kanal pengetahuan kita ini. Yang pertama itu peserta diskusi dapat bergabung melalui tautan link tersedia. Peserta dibolehkan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera selama diskusi berlangsung. Tapi diutamakan peserta untuk mengaktifkan kamera agar diskusi ini akan hangat. Yang ketiga, MC membuka acara dan menjelaskan topik dan peraturan diskusi secara singkat. Peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon sama pemaparan materi agar peserta lain tidak terganggu suara bising. Peserta dapat bertanya dengan menulis di kolom pesan. Nanti pada saat Q&A ataupun saat tanya jawab, diskusi tanya jawab, bisa di kolom pesan, entah itu direct message ataupun di umum, dan langsung bisa berbicara ketika saya telah mengizinkan. Dan juga tanya jawab tersebut semoga bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta kuliah pro bono ini. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat dan ringkas apa sih tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Bagi Bourdieu, intelektual menanggung kepentingan universal, mempertahankan kebenaran dan keberpihakan pada yang tertindas. Tugas paling utama bagi intelektual adalah mempertahankan otonomi sebagai intelektual merdeka, sebagai intelektual dalam berkarya dan menyuarakan kepentingan kelompok yang terpinggirkan oleh kausa dan kuasa ekonomi dan politik. Bourdieu menyerukan perawanan dengan suatu gerakan yang dinamakan kolektif intelektual. Gerakan tersebut merupakan sebuah kelompok intelektual yang masing-masing anggotanya mempunyai kompetensi, kemampuan spesifik. Setiap anggota saling berhubungan, membagi pengetahuan, dan menyokong intelektual lain dalam setiap gerakan membela yang terdominasi. Bukan hanya di tingkatan teoritis, pada tataran praksis, Bourdieu melakukan aksi jalanan dan advokasi bagi para korban yang menjadi objek dominasi kekuasaan. Di sini pembicara, Mas Arizal Mutahir, berikhtiar menelaah pemikiran Bourdieu tentang intelektual atau intelektual kolektif. Pemikiran Bourdieu ini dirasa penting dalam membahas posisi intelektual hari ini di tengah dominasi kekuasaan terkhusus di Indonesia. Dengan tema yang sangat menarik tersebut, mungkin memantik hasrat kita, gairah pengetahuan kita untuk lebih memahami apa saja relevansi intelektual kolektif dari pemikiran Pierre Bourdieu. Langsung saja, mari kita perkenalkan pembicara yang sangat luar biasa ini.
yaitu ada Mas Dr. Arizal Mutahir. Selamat malam Mas Arizal Mutahir. Malam, Mas Zaki. Iya Mas. Saya manggilnya Mas Rizal aja mungkin ya. Ya, terserah nama juga boleh. Oh iya Mas. Ya. Baik, di sini ada CV singkatnya dari Mas Arizal Mutahir. Bisa teman-teman baca juga. Di sini ada beberapa penelitian juga dari rekam jejak beliau. Dan juga beliau saat ini menjadi dosen sosiologi di Universitas Jenderal Sudirman. Baik, langsung saja mungkin ya. Tak usah lama-lama lagi. Mari kita berikan antusias yang luar biasa juga dari pembicara yang sangat luar biasa pula mengenai kuliah pro bono kita saat ini. Kepada pembicara Mas Arizal, kepadanya saya persilakan layar dan waktu. Ya, terima kasih Mas Zaki atas waktu dan kesempatannya. Baik, karena diminta untuk membicarakan apa yang pernah saya tulis, saya akan mencoba memaparkan sebisa saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semua. Saya minta maaf karena kamera saya ada persoalan, laptop yang biasa ini dibawa ke sana kemari, mungkin tertindih atau bagaimana, tidak mau bekerja sama. Untuk itu, tidak on cam-nya saya minta maaf untuk itu. Kemudian biar lebih singkat, mungkin saya sudah membagi PPT saya yang akan saya berusaha ungkapkan di sini. Akan bicara tentang intelektual menurut Bourdieu. Sebenarnya pembicaraan ini, saya melakukan penelitian ini di tahun 2009, sudah 11 tahun yang lalu, kemudian diterbitkan 2010. Artinya banyak ingatan yang lepas, banyak peristiwa yang menjadikan saya lupa tentang itu. Untuk awalan saya minta maaf ya kalau nanti banyak bolong di sana sini. Nah, apa yang pernah, seperti halnya penelitian-penelitian biografi pemikir, saya mengungkap tentang latar belakang dan kehidupan Bourdieu ini. Mungkin nanti teman-teman kayaknya sudah hadirin di sini sudah biasa menyimak tentang itu. Ini hanya sebagai pengantar saja. Riwayat dia itu lahir di Dengun 1 Agustus 1930 dan seterusnya dia berkarir dalam sosiologi dan dia meninggal di tahun 2002 pada tanggal 23 Januari. Ketika membicarakan intelektual, pertama memang ada semacam kesimpang siuran ya. Kalau kita membaca Daniel Dagide, dia mengakui bahwa ini istilah yang sangat luas, sangat lebar, sehingga sulit untuk memberi pemahaman atau memahami tentang apa itu intelektual. Beberapa literatur memang menyebut intelektual ini sering berbeda dengan istilah intelijensia. Kalau intelijensia itu muncul di ranah Rusia, Polandia, Jerman, dan itu menunjuk sebuah strata, sebuah kelompok tertentu. Kalau di Rusia itu adalah sekelompok pelajar yang dikirim ke peradaban Eropa Barat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan kemudian setelah pulang mereka membentuk sebuah kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan teknis maupun pengetahuan saintifik. Nah, mereka sering disebut dengan kelompok yang bernama kaum Muskovit.
apa yang dia pelajari, apa yang mereka pelajari itu digunakan untuk pembangunan bangsa. Sementara di Polandia pun rada mirip ya. Mereka bertugas untuk merumuskan dan mengartikulasikan identitas kolektif mereka dalam pembangunan bangsa. Ada sedikit nuansa yang berbeda di Jerman dengan istilah intelligence, itu adalah strata yang berusaha menginterpretasikan dan mengarahkan tentang kebenaran yang harus dijalani oleh semua masyarakat yang ada di Jerman saat itu. Artinya kemudian yang disebut intelijensia itu adalah sekelompok agen yang mendalami ilmu pengetahuan dan kemudian apa yang mereka pelajari diterapkan untuk pembangunan bangsa. Dan itu berbeda dengan istilah intelektual. Cara asal-usulnya ini lebih banyak digunakan di Perancis, sifatnya sebagai individu yang sangat individual, dan ketika mereka merespon situasi dengan cara berpikir mereka, respon itu adalah respon yang bersifat individual, sehingga mereka tidak terikat kepada kelas. Nah, ini sejak awal muncul di sekitar 1898, abad 19, Georges Clemenceau dengan istilah les intelektual, dan semakin menggema ketika muncul sebuah manifesto yang membela Alfred Dreyfus. Cerita tentang Alfred Dreyfus ini adalah perwira berkebangsaan Yahudi yang dituduh membocorkan rahasia militer Perancis. Nanti bisa disimak di bukunya Julian Benda, Pengkhianatan Intelektual. Nah, istilah intelektual ini di Perancis menjadi sebuah kata baru ya, sebuah istilah baru, karena sebelumnya hanya ada istilah vanguard, kelompok intelektual tapi dari kalangan militer, dan mereka tugasnya sama seperti kaum intelijensia di Rusia, di Polandia, dan di Jerman. Dan istilah itu dicetuskan oleh Saint-Simon ketika membangun masyarakat Perancis. Pada konteks semacam itu, pembicaraan tentang intelektual, kemudian apakah intelektual melekat ke sebuah kelompok tertentu, kepada kelas tertentu, atau mereka berdiri sendiri. Nah, secara teoretik yang saya kaji, itu ada 3 pemikir yang kuat menunjukkan bahwa intelektual, pertanyaan tentang intelektual yang berkaitan dengan sebuah kelompok. Ada Karl Mannheim yang menyatakan bahwa intelektual itu tidak berasal dari kelas yang berbeda. Kemudian ini berbeda dengan Julian Benda, bahwa intelektual itu adalah kelompok tersendiri, sementara kalau Antonio Gramsci menyebut bahwa kelompok intelektual itu bukan merupakan kelompok tersendiri. Kemudian ketika berkaitan dengan apakah kemudian intelektual bisa melebihi asal-usul kelasnya, kalau Mannheim menjawab iya, tegas, afirmatif, kemudian Julian Benda sama juga demikian, tapi tidak dengan Gramsci. Itu gambaran umumnya yang ada ketika dikaitkan dengan kelas. Nah, ini berkaitan kemudian dengan pertanyaan kepentingan dan peran intelektual dalam masyarakat. Kalau pandangan Bendaisme, Julian Benda itu adalah ada perbedaan antara kekuasaan dan kebenaran. Mencari kebenaran adalah pekerjaan kaum intelektual, sementara mencari kekuasaan itu adalah hal yang sangat ditabukan oleh kaum intelektual.
Sementara pandangan yang lain itu dipelopori atau kuat berawal dari pemikiran Antonio Gramsci menyebut bahwa kelompok intelektual suatu kelas yang ada dan menggunakan pengetahuan mereka untuk mewujudkan, mempromosikan kepentingan dan kekuasaan kelas intelektual. Artinya, pertentangan antara pengetahuan dan kekuasaan itu sudah bukan jadi perdebatan, tapi bahwa kaum intelektual itu mempunyai juga kepentingan sendiri. Nah, dua pandangan itu melekat kuat dalam kajian-kajian tentang intelektual, sehingga perdebatannya adalah masih persoalan antara kepentingan dan kekuasaan dari kaum intelektual. Sementara Bourdieu berusaha untuk melihat bahwa yang disebut intelektual itu merupakan sebuah hasil dari relasi banyak kelompok, banyak struktur yang menjadikan seseorang itu sebagai agen yang bernama intelektual atau bukan. Dan yang disebut intelektual ini tidak bisa dilepaskan dari arena produksi budaya. Mereka lah yang memproduksi budaya dan mereka juga lah yang mempunyai kekuasaan dalam arena budaya tersebut. Kekuasaan seperti yang disebutkan Bourdieu itu sering diidentikan dengan istilah modal. Kalau kita kenal, Bourdieu itu kan menyebut ada sekitar 5 jenis modal. Tapi dalam pengertian intelektual ini modal yang paling kelihatan adalah modal budaya, modal simbolik. Nah, apa yang digagas Bourdieu tentang intelektual ini menyebut bahwa intelektual sekali lagi tadi ya tidak bisa dilepaskan dari arena produksi budaya, sementara dalam arena produksi budaya itu juga terbelah menjadi beberapa kutub, tapi ada 2 kutub yang dominan, yaitu kutub produksi arena produksi terbatas. Di sini juga semua agennya adalah mereka yang berusaha untuk memperoleh reputasi sebagai intelektual. Yang ingin didapatkan adalah prestis. Dari prestis itu dalam cara berpikir Bourdieu, nanti volume modal simboliknya, kekuasaannya itu akan meningkat, dan dari modal simbolik itulah nanti dalam pengertian Bourdieu akan dipertukarkan dengan modal-modal yang lain, bisa modal ekonomi, bisa modal sosial, dan seterusnya. Nah, keberadaan agen dalam arena produksi budaya produksi terbatas ini itu disokong oleh banyak hal. Dan yang paling kelihatan institusi yang menyokong ini adalah museum, galeri, perpustakaan, sistem pendidikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia simbolik. Itu arena produksi budaya yang muncul, dan dalam sana yang paling kelihatan adalah persaingan antara autor dan lektor. Itu persaingan antara mereka yang berusaha untuk mewujudkan karya-karya yang avant-garde dengan para intelektual yang berusaha untuk merawat apa yang sudah ada. Itu seperti pertarungan perbedaan dalam pengertian Weberian antara nabi dan pendeta. Nah, dalam pertarungan semacam itu, arena intelektual adalah arena yang menjadi otonom dengan sendirinya, dan itu menjadi sebuah mikrokosmos tersendiri. Kemudian dalam perkembangannya, dalam ruang-ruang tersebut, dalam arena ya, dalam arena-arena tersebut terjadi penciptaan produksi terus-menerus tentang karya.
Dan yang jadi perdebatan di sana adalah relasi antara tema dan masalah yang muncul dalam arena tersebut. Sehingga yang disebut dengan arena budaya, arena intelektual itu adalah arena antara usaha secara legal dalam berkarya untuk meraih sebuah objektifikasi karya, dan itu biasanya melalui kritik. Paling terlihat di arena intelektual itu adalah di ruang-ruang akademis, arena akademisi. Bodo menyebut dengan istilah bersemayamnya para pengklasifikasi. Ruang akademik itu, arena akademik adalah ruang yang berisi para pengklasifikasi utama di antara para pengklasifikasi. Dan menggunakan bahasa sebagai medium dalam pertarungan akademik itu. Ini muncul misalnya dalam karya buku, dalam wujud penerbitan buku, artikel jurnal, tulisan opini di media massa. Hal-hal semacam itu adalah menggunakan bahasa sebagai medium berpikir untuk pencarian apa yang disebut dengan kebenaran sebagai habitus dari intelektual. Dalam penggunaan bahasa itu, di ruang-ruang akademisi paling kentara adalah dalam gaya promosi. Promosi itu dari tingkatan level, kalau di kita mungkin ya, itu dari sarjana, kemudian dari master, dan doktoral, dan nanti di kepangkatan dalam perguruan tinggi atau di lembaga-lembaga penelitian itu terwujud dalam promosi guru besar. Nah, yang paling kelihatan adalah dalam promosi guru besar, di situ Bodo menyebut itu di sanalah seorang sebagai intelektual itu ditasbihkan sebagai master penguasa dalam bidang tertentu, dan itu menyampaikan secara legal sebagai dinilai sebagai sumber yang tepat akan pengetahuan yang muncul. Itu penggunaan bahasa yang paling kentara dalam dunia akademisi, dan berikutnya penggunaan penjarakan dalam memainkan bahasa dibanding dengan bahasa keseharian. Itu digunakan untuk mentransformasi pengetahuan atau kebenaran yang sudah dicapai oleh agen intelektual, dan penjarakan ini biasanya membuat istilah-istilah yang baru dan kadang membuat istilah yang asing yang tidak biasa digunakan dalam dunia keseharian. Dalam proses penggunaan penjarakan bahasa itu, para intelektual dalam pandangan Bodo itu menggunakan beberapa strategi, tepatnya malah taktik. Dia misalnya melabelkan dirinya sebagai intelektual penganut paham tertentu atau paradigma tertentu, kemudian dia melabeli musuh intelektualnya dengan istilah-istilah yang menyerang, dan seterusnya. Dan yang paling ketara adalah habitusnya dari para intelektual ini adalah seni penghalusan bahasa. Dan itu yang sering muncul dalam dunia akademisi. Dan dari habitus yang semacam itu, Bodo menyebut intelektual mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama adalah kerja-kerja internal dia untuk memproduksi pengetahuan, atau secara lebih universal adalah mencari batas-batas kebenaran. Kemudian itu diwujudkan lewat publikasi, lewat kerja menggunakan bahasa tadi. Dan ada dimensi eksternal yang ditunjukkan dengan komitmen dia pada nilai-nilai universal, dan terutama melihat situasi
politik yang banyak meminggirkan kelas-kelas bawah atau mereka yang tertindas. Nah, dua dimensi ini menjadikan agen intelektual ini bergerak yang mempunyai sosok paradok ya, bergelut dengan dunia-dunia yang disebut dengan menara gading, tapi sekaligus dia juga harus terjun dalam mengikuti alir arus dari kegiatan masyarakat keseharian. Nah, itu bisa dilihat dan dalam cara berpikir Bourdieu itu antara dua komitmen itu dibuat seperti semacam tabel yang bisa menunjukkan seberapa kuat agen itu mempunyai volume modalnya, dilihat dari publikasi-publikasi ilmiah dia dan keterlibatan dia dalam persoalan-persoalan publik. Dan itulah syarat dari intelektual untuk mengada ya. Artinya dia disebut menjadi intelektual dalam pandangan Bourdieu itu ketika dia punya karya-karya dalam bidangnya, dalam bidang akademisnya, dalam bidang intelektualnya, dan sekaligus dia juga karya-karya dia punya keterlibatan langsung dengan persoalan-persoalan publik. Dan semakin tinggi volume modal dari dua sumbu tadi, antara X dan Y, antara yang eksternal dan internal itu, semakin otonomlah dunia intelektual, arena intelektual. Ketika di sana karya dan komitmen universal itu saling bergerak seiring. Dalam itu gambaran ideal yang diharapkan Bourdieu, tapi dalam kenyataannya otonomi arena intelektual itu juga mengalami ancaman, terutama ancaman dari dunia eksternal sendiri. Bourdieu menyebut di beberapa bukunya yang lebih tepatnya artikel-artikel dia yang lebih praksis lagi, dia menyebut ada setidaknya 3 kekuatan besar yang terus mengancam otonomi arena intelektual, kekuatan politik, ekonomi, dan kekuatan agama. Nanti dalam perkembangannya Bourdieu juga menyebut ada ancaman dari dunia media. Ancaman-ancaman seperti itulah yang menjadikan kadang para intelektual itu terseret dalam hiruk-pikuk kekuasaan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga mereka sering dihinggapi ketidaksadaran bahwa mereka punya otonomi untuk menyuarakan apa yang mereka raih melalui proses habitus dia. Kalau yang terjadi dalam bacaan Bourdieu, dalam perkembangannya, munculnya adalah para doxa soper. Mereka adalah para perajin kata yang kemudian hanya menunjukkan seni penampilan tapi tidak pernah menjernihkan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Itu ancaman-ancaman yang muncul dari dunia eksternal itu menciptakan intelektual yang punya sifat sebagai doxa sofer. Nah, atas kenyataan semacam itu, Bourdieu menawarkan sebuah perspektif yang dia sebut dengan intelektual kolektif. Intelektual kolektif ini, seperti yang sudah disebutkan di awal, adalah jaringan berbagai lintas budaya, bangsa, dan negara, para intelektualnya yang punya kompetensinya di dunia masing-masing dan punya komitmen terhadap persoalan-persoalan publik. Nah, dari situ
apa yang disebut dengan intelektual kolektif ini, kalau misalnya beberapa pemikir menyebut ada tiga bentuk atau tiga perspektif tentang intelektual yang disebut dengan intelektual total intelektual, kemudian spesifik intelektual, dan kolektif intelektual. Nah, total intelektual itu berusaha untuk menjawab semua problem dalam masyarakat, namun kepemimpinannya masih bersifat personal, sementara spesifik individual itu setiap intelektual harus bisa menjawab problem-problem sosial yang dihadapi dia dalam kajian-kajian dia yang dia geluti. Sementara kalau menurut cara pandang Bourdieu tentang kolektif intelektual adalah semua yang problem sosial yang punya potensi untuk meminggirkan banyak orang, untuk menindas banyak orang. Sehingga diperlukan jaringan yang lebih luas, jaringan yang punya komitmen, dan itu saling menyambung untuk menyelesaikan problem yang ada dalam masyarakat. Itu mungkin gambaran yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar awalan diskusi, karena yang kebetulan bukan saya yang tahu persis ya, tapi artinya kebetulan saya pernah berusaha untuk mendalami pengertian ini, dan ada banyak hal yang belum saya bisa tangkap secara keseluruhan. Mungkin itu dari saya kembalikan lagi ke Mas Zaki. Monggo, Mas. Baik, terima kasih Mas Rizal. Memberikan suatu pemahaman yang sangat luar biasa ya pada saat sesi ini di kuliah pro bono ini. Baik, dapat saya simpulkan secara ringkas. Jadi terdapat perbedaan antara kaum intelijensia dan intelektual. Nah, intelektual ini berkembang di Prancis dan bersifat individual. Dan juga pekerjaan kaum intelektual ini adalah mencari kebenaran. Nah, terdapat juga beberapa pandangan-pandangan juga mengenai kelompok intelektual. Nah, untuk menitikberatkan antara Bourdieu dengan intelektual, beliau menjelaskan bahwa intelektual merupakan hasil dari suatu pola pemahaman, tidak bisa dilepaskan dari arena produksi budaya. Intelektual sebagai agen yang memproduksi budaya dan mempunyai kekuasaan khusus. Dengan sederhana, intelektual adalah penulis, seniman, ilmuwan yang ditopang oleh kompetensi dan otoritas yang diperoleh di arena dan terlibat dalam arena politik. Dan juga terdapat beberapa tawaran intelektual kolektif juga yang ditawari oleh Bourdieu mengenai ada intelektual semakin kehilangan derajat kemandiriannya, dan ini menawarkan suatu sisi kolektif yang ditawarkan oleh Bourdieu. Jadi secara singkat mungkin seperti itu pemantik dari Mas Rizal Mutahir. Mungkin untuk teman-teman apabila ada pertanyaan silakan dikirim di kolom chat, nanti saya akan bacakan, ataupun langsung ke SHM, nanti akan saya persilahkan. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan, bisa langsung ke SHM ataupun ketik di kolom komentar. Saya tunggu sampai 2045 ya. Oh, ini langsung ada nih Mas Rizal dari Mas Budi. Bila di suatu entitas akademik terdominasi kemudian terjadi kemandulan pemikiran, kira-kira apa yang harus dilakukan? Bagaimana nih Mas Rizal? Ya, terima kasih atas tanggapannya dari Mas Budi. Mungkin bisa jadi bahan diskusi juga ya. Karena setiap agen yang ada dalam arena itu tahu situasi yang dihadapi mereka. Tapi kalau kita belajar ke Bourdieu, berarti perluasan jaringan dan kerja-kerja internal sebagai agen dalam arena tersebut yang perlu semakin diperluas jaringannya, dan
kerja-kerja habitus yang ada dalam agen itu semakin diperdalam. Dengan demikian, ya setidaknya isu-isu tentang kemandulan itu dipahami lebih banyak agen yang ada di dalamnya, sehingga harapannya ya kemandulan itu setidaknya mulai terurai. Tapi pesan yang bisa kita dapat dari Bodo itu, perluasan jaringan itu menjadi kerja-kerja intelektual secara kolektif itu menjadi sumbu utama untuk memudarkan kemandulan dalam setiap arena. Mungkin semacam itu, Mas Zaki. Baik, terima kasih dari Mas Riza. Mungkin dari Mas Budi ada tanggapan ataupun follow up lebih lanjut? Bisa langsung ditulis aja. Tadi juga sudah disinggung ya mengenai perluasan jaringan intelektual untuk menghilangkan gitu kemandulan pemikiran. Baik, langsung ada dari Mas Jiwa Akbar. Izin bertanya nih Pak, standar keintelektualan seseorang itu ditandai dengan apa ya? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang sangat menarik nih Mas Riza. Ya, pertanyaan yang sangat menarik. Artinya memang karena tadi ya dari awal misalnya semacam Daniel Dakide, Yudi Latif, itu ketika atau banyak pemikir lain ketika mencari apa yang disebut intelektual, memang mereka juga kesulitan karena ini definisi yang sangat luas, terus agen yang ada di dalamnya yang disebut dengan intelektual itu kadang juga punya kekhasan dan keotentikannya masing-masing, sehingga untuk mencari standar yang baku tentang intelektual itu memang kita juga mengalami kesulitan. Kalau kembali lagi berkaca ke Bourdieu, itu ada dua sumbu ya, sumbu komitmen publik dengan kerja-kerja internal mereka. Nah, kemudian ketika kita mengetahui kerja-kerja internal mereka, memang yang bisa kita cari mungkin lewat bukti-bukti tulisan-tulisan dia, entah itu memoir dia, artikel dia di media massa, atau publikasi ilmiah dia, atau laporan-laporan penelitian yang pernah dia lakukan, kemudian buku-buku yang dia terbitkan, itu adalah satu sumbu kerja-kerja internal mereka. Dan karena kemudian yang dibutuhkan adalah kolektivitas, seberapa jauh afiliasi keorganisasian dia dalam pengertian apakah dia bekerja sama dengan intelektual lain, berkolaborasi ketika berusaha untuk mencari pengetahuan atau memecahkan masalah dari problem-problem yang dihadapi. Nah, memang ukurannya menjadi tidak kuantitatif, tapi setidaknya dengan mencari kerja-kerja internal mereka dan kemudian kerja-kerja intelektual mereka ya, para agen intelektual ini dengan komitmen publiknya itu ada kesinambungan, maka ya itu setidaknya itulah ukuran. Tapi bukan artinya kemudian yang tidak melakukan kerja-kerja komitmen intelektual internal itu juga bukan intelektual. Kalau Bodo itu ngomongnya itu menjadikan volume modal seorang agen dalam arena entah itu akademisi atau arena intelektual atau arena seni itu volumenya semakin besar. Dengan volume semakin besar itulah kemudian suara dia dan suara kelompok dia sebagai agen intelektual itu akan lebih bergaung dan akan lebih bisa untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin semacam itu, Mas Zaki. Baik, ini ada jawaban yang menarik juga nih dari Mas Riza nih untuk memantik diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga ada ini nih, ada tanggapan lagi nih Mas Riza dari Mas Budi mungkin ya. Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia tuh ada tokoh-tokoh nih berasal dari kaum kebangsaan.
atau dari kaum bangsawan mungkin ya ini yang mendapat pendidikan. Apakah ada komentar nih dari Mas Rizal nih? Gimana nih Mas Rizal? Silahkan. Ya, mereka lah pertama yang memang kemudian kalau kita baca misalnya dari Daniel Dakide lagi ya, sekali lagi saya mengutip dia dan Yudi Latif, mereka lah yang awal-awal mempunyai modal simbolik untuk mengetahui problem bangsanya. Dan dari mereka lah kita sebenarnya belajar banyak bahwa yang disebut intelektual itu bukan semata bergerak dalam persoalan-persoalan ilmu pengetahuan semata, tapi juga ikut terlibat dalam penyelesaian atau setidaknya mengubah problem-problem yang dihadapi. Kalau dulu misalnya kalau perdebatan pergerakan itu, kalau kita baca buku-buku sejarah kan ada kaum intelektual pemikir, bangsawan dan seterusnya ya perdebatan itu. Kalau kalau komentar saya ya pada mereka lah sebenarnya kita punya role model yang disebut dengan apa yang disebut dengan intelektual. Semacam itu, Mas Zaki. Baik, mungkin itu jawaban dari Mas Rizal. Kalau ada tanggapan lagi dari Mas Budi nih, silahkan bisa di kolom komentar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Mas Rizal. Mungkin cukup banyak ya pertanyaannya. Mungkin saya bacakan langsung saja, yaitu bagaimana caranya nih menerapkan intelektual kolektif di Indonesia. Karena kampus-kampus sudah banyak dikooptasi oleh modal-modal, komprador, serta riset-riset yang dibiayai oleh modal tersebut. Sementara intelektual-intelektual di Indonesia upahnya minim nih, Mas Rizal. Terutama intelektual-intelektual kontrak ataupun intelektual-intelektual jalanan. Nah ini mungkin cukup menarik juga nih pertanyaannya. Bagaimana nih Mas Rizal? Silakan tanggapannya. Ya, memang yang dihadapi semacam itu. Kita menemukan sebuah kondisi di arena intelektual itu yang kemudian dia terlibat di banyak tempat, banyak arena, tapi kita sering meragukan komitmen moral dia. Kalau Bourdieu itu kan menyebutnya yang disebut dengan intelektual adalah kerja-kerja pencarian kebenaran dan komitmen moral. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya kita juga punya beberapa teman-teman intelektual lain yang berusaha untuk membedakan diri dengan intelektual yang disebut tadi ya, intelektual jalanan dan sebagainya tadi. Misalnya kemarin kasus Kendeng ada beberapa teman yang berusaha untuk mewujudkan posisi dia sebagai intelektual kolektif dalam pengertian Bourdieu ya. Atau sebelumnya kita juga pernah banyak menyaksikan semacam itu. Nah, kerja-kerja semacam itu memang butuh proses waktu ya. Ketika agen di dalamnya pun tadi disebutkan kondisi modal ekonominya sangat tipis. Bahkan karena modal ekonomi yang sangat tipis itu mereka mau untuk mengerjakan sponsor-sponsor penelitian yang tidak lagi memperdulikan hasil dari penelitian-penelitian itu menimbulkan persoalan-persoalan lain. Tapi ketika ditanya bagaimana mengaplikasikannya, ya salah satunya forum ini mungkin berusaha untuk mengaplikasikannya. Atau kemudian beberapa teman yang berusaha untuk menerbitkan buku secara kontinu, atau beberapa teman yang berusaha membuat jurnal yang berbeda dengan jurnal kebanyakan, itu adalah salah satu wujud dari komitmen moral yang dilakukan untuk mewujudkan intelektual kolektif semacam tadi. Mungkin itu, Mas Zaki. Siap. Jadi mungkin itu jawaban dari pembicara. Baik, langsung saja mungkin ya, Mas. Ini ada dari Mbak Siti Wahyu.
Bagaimana jika gelar yang melekat dalam kaum intelektual digunakan orang lain untuk menunjukkan prestis? Seperti, wah keren mengundang bergelar sarjana atau magister. Contohnya saja, pada kata sambutan pada penyelenggaraan perkawinan selalu berasal dari kaum intelektual. Namun, kaum intelektual tidak merasa tujuan gelar itu untuk mendominasi atau prestis. Nih, bagaimana nih tanggapannya nih dari Mas Rizal? Mungkin ada tanggapannya. Ya, Silakan, Mas. ya terima kasih Mas Zaki. Itu modal budaya, dan modal budaya kemudian juga dilegalkan untuk secara akademik ya, seseorang untuk menyandang gelar tersebut. Dan kita punya juga arena budaya yang luas, artinya dalam pengertian Bodo, modal-modal simbolik, gelar itu modal simbolik yang berusaha untuk diakumulasi oleh seorang agen, dan itu digunakan dia untuk memperoleh juga volume modal akan lebih besar lagi, karena ketika dia mau menjadi penyambut atau yang mengungkapkan di acara-acara lain, dia akan menambah volume modal dia, mungkin volume modal sosial yang dia belum dapat. Nah, dengan penyebutan-penyebutan semacam itu juga untuk menunjukkan jarak. Nah, proses-proses semacam itu ya ada dalam arena budaya yang kita hadapi saat ini. Itu menjadi tidak persoalan menjadi persoalan ketika itu digunakan hanya untuk menunjukkan tanpa memberi sebuah pemahaman yang lebih luas lagi bahwa itu hanya sebatas gelar capaian sebuah pendidikan, bukan sebuah prestasi yang harus terus dikagumi terus-menerus. Tapi pertanyaan berikutnya adalah komitmen dia setelah mendapatkan gelar itu untuk apa? Mungkin semacam itu, Mas Zaki. Iya, Mas Rizal. Mungkin itu jawaban yang sangat menarik juga dari Mas Rizal untuk memantik diskusi dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih dari para audiens. Terus ada pertanyaan lagi nih, Mas Rizal, mungkin ya, dari Mas Rahmat Abdina. Pertanyaannya, jadi karya intelektual itu lahir dari riset-riset terkait problem di masyarakat. Tujuannya agar problem ataupun permasalahan tersebut bisa diketahui oleh masyarakat sehingga masalah di masyarakat perlahan bisa teratasi. Tapi untuk mengakses itu hanya bisa dilihat dalam jurnal-jurnal dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan masyarakat di era sekarang lebih cenderung mengakses media sosial yang notabene-nya dalam bentuk audiovisual nih, Mas. Nah, bagaimana nih Mas tanggapannya dari Mas Rizal dalam permasalahan tersebut? Ya, itu gagasan yang menarik. Mas siapa tadi? Lupa. Mbak Mas Rahmat ini. Mas Rahmat. Iya. Ya. Misalnya kalau kita ikuti kanalnya Sage ya, Sage Publish. Mereka punya kanal metode minute, 3 menit hanya untuk menjelaskan konsep-konsep yang bagi orang awam mungkin itu jadi sangat perlu banyak pemikiran, tapi mereka mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa yang lugas. Nah, apa yang mereka lakukan itu adalah salah satu bentuk komitmen sebagai intelektual. Kalau kemudian beberapa kanal YouTube itu memang pernah beberapa lah ya, misalnya RSA Animate itu membuat dalam bentuk kartun, gambar tentang apa yang terjadi atau mengomentari sebuah persoalan peradaban ini. Nah, apa yang dilontarkan Mas Rahmat tadi, menurut saya ya itu salah satu yang bisa digunakan untuk mengikuti perkembangan peradaban saat ini. Semakin banyak produksi-produksi itu, karena memang jurnal itu hanya untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh agen sebagai intelektual, dan hasil dari jurnal itu bisa atau tidak kemudian
menyebar lebih jauh dalam pengertian yang lebih mudah diterima oleh banyak orang, baik itu yang disebut intelektual atau yang bukan intelektual. Menurut saya gagasan yang disampaikan Mas Rahmat itu menarik untuk dilakukan. Dan ini yang kita lakukan saat ini mungkin juga bisa juga direduplikasi, tapi untuk mencari lagi yang lebih luas jangkauannya dan lebih lebih spesifik orang yang punya reputasi tentang intelektual itu. Semacam itu, Mas Rahmat. Mas Adit, monggo. Baik, siap. Mungkin itu jawabannya untuk tanggapan dari pertanyaan Mas Ahmad Abdina. Mungkin kalau ada follow up ataupun tambahan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya bisa langsung dikirim di kolom komentar saja ataupun saya langsung. Baik, apa ada yang bertanya lagi? Mungkin teman-teman bisa langsung di kolom komentar, kalau enggak langsung raise hand aja. Mungkin kita tunggu saja, mungkin ya Mas Rizal. Saat nunggu, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan juga nih, karena ada suatu hal yang menarik di sini, mungkin dari dari pembicara dari Mas Rizal. Jadi mungkin saya kan selaku mahasiswa nih Mas Rizal, jadi kan tema kita ini kan intelektual itu kan erat kaitannya dengan mahasiswa. Dengan beberapa literatur juga sering kita temukan bahwa kaum intelektual itu lekat dengan mahasiswa, dengan para individu yang mengenyam pendidikan tinggi. Nah, pertanyaan saya itu, jadi apabila mahasiswa nih melakukan demonstrasi ataupun pergerakan yang telah mungkin sebagai ambil contohnya pada kemarin nih hangat-hangatnya 11 April 2022 itu ada demonstrasi nih secara kolektif ataupun secara masif juga di berbagai wilayah di Indonesia, di penjuru Indonesia juga itu melakukan demonstrasi dengan beberapa tuntutan juga. Nah, bagaimana nih tanggapan dari Mas Rizal mengenai demonstrasi tersebut dan juga merujuk terhadap tawaran dari beliau ini mengenai intelektual kolektif nih. Bagaimana nih Mas Rizal? Mungkin bisa memantik juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman nih. Ya, demo mahasiswa ya memang kalau tidak demo malah menjadi problem kan. Artinya ada persoalan dalam arena intelektual kita ketika mahasiswa tidak demo. Tapi ketika demo yaitu salah satu wujud gerakan yang berusaha dibangun oleh para intelektual kampus, akademisi ya. Akademisi itu dari level mahasiswa sampai guru besar. Artinya akan apa yang dilakukan menurut saya ya itu yang layak habitusnya mahasiswa itu untuk mempertanyakan sebuah persoalan yang muncul di masyarakat itu yang harus diajukan oleh mahasiswa, dan dengan wujud demonstrasi semacam itu yang dilakukan mahasiswa itu artinya ada kanal politik yang selama ini memang macet yang hanya bisa ditembus oleh apa yang dilakukan oleh mahasiswa. Ini tidak ngomong tentang apa yang didemokan, tapi apa yang dilakukan adalah upaya untuk membangun sebuah kolektivitas atas persoalan-persoalan yang dirasakan atau dinilai oleh banyak orang itu sebagai persoalan yang akan menyingkirkan atau menindas banyak orang. Semacam itu tanggapan saya, Mas Zaki. Ya Mas Rizal, mungkin follow up sedikit ya dari saya. Jadi ketika kita menyinggung mahasiswa sebagai kaum intelektual, tapi ketika diimplementasikan ataupun kita melihat substansi di dalam implementasi demonstrasi khususnya, itu banyak sekali insiden ataupun banyak sekali peristiwa yang menitik beratkan bahwa mahasiswa saat ini itu sedikit anarki nih dengan beberapa peristiwa yang telah terjadi Mas nih, seperti misalkan ada kerusuhan ataupun ada suatu vandalisme, ada ataupun merusak fasilitas umum yang titik beratnya itu dalam substansi merusak fasilitas umum nih Mas Rizal. Jadi apakah kaum intelektual dilekatkan dalam mahasiswa itu sudah betul, sudah layak atau bagaimana nih Mas Rizal? Mungkin ada tanggapannya deh Mas Rizal. Kalau vandalisme dan anarki
itu kan psikologi massa memang dari kerumunan kan menghasilkan seperti itu. Dan kita punya aparat yang harusnya menjaga itu kan. Dan itu bukan kesalahan mahasiswa ketika ada vandalisme dan anarki. Karena kalau ngomong habitus arena intelektual atau akademisi, ya salah satu yang biasa dilakukan oleh mahasiswa mempertanyakan persoalan yang menurut mahasiswa, dan mahasiswa itu mengatakan bahwa itu ada di banyak tempat, itu tugasnya mempertanyakan dalam wujud demonstrasi. Dan kemudian ketika dalam proses perjalanan demonstrasi itu ada anarkisme dan vandalisme, itu bukan kemudian tugas mahasiswa untuk menghilangkan anarki atau menjaga agar tidak anarki, karena itu tugasnya ada institusi lain itu ya, agen lain yang menjaga hal semacam itu, dan itu bukan kesalahan apa yang dilakukan oleh mahasiswa semacam itu, Mas Jaki. Siap, terima kasih Mas Riza atas tanggapannya. Mungkin kita langsung saja, ada beberapa rekan-rekan juga yang sudah bertanya nih di kolom komentar Mas Riza. Mungkin dari Mas Furi ya. Ini apa tanggapan nih dari Kang Rizal ketika kelompok intelektual dipimpin oleh pimpinan partai seperti yang telah terjadi kondisi kekinian di Indonesia nih, atau temporer mungkin ya Mas. Padahal pimpinan partai tersebut hanya diintelektualkan oleh salah satu kampus dan satu lembaga jurnal. Jadi bagaimana Mas tanggapan dari Mas Rizal? Yang menjadi tidak elok memang. Tanggapan saya itu menjadi tidak elok. Dan itu wujud dari ancaman eksternal terhadap arena intelektual. Kalau beberapa teman misalnya dulu di LIPI, dan kenapa LIPI digabung menjadi BRIN, menyatukan banyak lembaga penelitian, mereka mempertanyakan hal semacam itu, juga itu bagian dari apa yang berusaha untuk disuarakan oleh para kaum intelektual. Dan ketika kemudian pimpinan partai masuk ke situ, ya artinya arena intelektual ini sudah dikangkangi habis-habisan dengan eksternal yang berupa kekuasaan politik, ya, modal simbolik dalam wujud lain. Bagi saya itu yang menjadi tidak elok juga. Semacam itu, Zaki, kalau cuma berkomentar ya tentang apa yang terjadi. Baik, berarti mungkin itu menjadi suatu yang tidak elok ya Mas, yang tidak pantas ya, mungkin ya. Ya. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih Mas. Bagaimana nih orientasi kelompok intelektual harus diputar kembali dari orientasi yang berpihak pada suasana kapitalistik menuju suasana yang merakyat, meski barangkali tidak mudah untuk terlepas dari jeratan tersebut, yang senantiasa memaksa untuk adaptif dengan gerbong modernitas, serta terlepas dari kecenderungan pada nilai-nilai ekonomi dan material. Namun, tidak menutup nih kemungkinan bahwa peran intelektual untuk membuka jalan baru yang berada di luar arus besar penuh dikte itu dapat terlaksana. Nih, bagaimana nih tanggapan dari Mas Rizal? Mungkin bisa menjadi suatu jawaban yang menarik juga nih dari Mas Rizal nih, untuk membantu Ya, teman-teman. pertanyaannya berat banget memang. Menarik dan berat. Artinya ya kembali lagi, ya, habitus intelektual adalah dia sebuah proses agen-agen di dalamnya menyediakan ruang-ruang kreatif untuk berkarya, untuk pencarian-pencarian batas-batas pengetahuan, batas-batas kebenaran. Dan itu yang sebenarnya harus dirayakan. Dan ketika itu tidak ada ruang semacam itu, ya harapan-harapan yang muncul kayaknya sih intelektualitas itu dengan sendirinya mati karena ruang-ruang semacam itu hilang. Kalau di lembaga perguruan tinggi itu mungkin sudah mulai ada arah ke sana, walaupun perayaan-perayaan tentang karya-karya pencarian proyek-proyek kreatif itu dibuka lebar. Nah, kalau untuk mewujudkannya
saya juga kadang gimana ya Mas Yaki, untuk teman-teman penanya itu membangun komitmen moral itu memang persoalan yang terus berusaha untuk diwujudkan, diperjuangkan terus menerus. Yang paling bisa dilakukan sementara ya kajian-kajian yang dilakukan itu tidak melulu hanya untuk kepentingan sesaat. Kajian-kajian yang lebih teoritik dari teman-teman, terutama dari teman-teman mahasiswa, itu juga perlu juga untuk terus dilakukan untuk menjaga setidaknya energi komitmen moral itu terus menyala, semacam itu, Mas. Siap, Mas Rizal. Terima kasih nih jawabannya nih. Apakah sudah terjawab nih mungkin dari penanya? Apabila masih ada suatu hal yang ingin dilontarkan ataupun pertanyaan ataupun ingin memberi suatu statement, silakan nih, bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung raise hand nih, nanti saya persilakan. Mungkin tambahan sedikit dari saya, Mas Rizal, ketika kita berbicara mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di sini kan menitik beratkan antara adil. Jadi adil itu berarti sama rata mungkin kalau misalkan kita berbicara mengenai substansi infrastruktur ataupun pembangunan. Tapi ketika kita berbicara mengenai keadilan antara satu daerah dengan daerah yang lain, saya bisa mencontohkan seperti ini misalkan Mas Rizal. Saya kan berasal dari kabupaten juga ya Mas. Saya di Kabupaten Sukabumi juga di Jawa Barat. Yang emang dalam artian ketika kita membandingkan ataupun mengkomparasi dengan daerah yang lebih unggul mungkin Mas dalam bidang intelektual kolektifnya, itu kita apa ya Mas, kalau misalnya sebut minder ya Mas, mungkin kayak sedikit cemburu lah. Tapi di sini yang dititik beratkan dalam pertanyaan saya itu bagaimana nih Mas ketika ada suatu ketidakadilan ataupun ada ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, entah itu fasilitas ataupun arena dalam tajuk ini dikemukakan oleh Bourdieu dalam intelektual kolektif, itu bagaimana nih Mas kita menambal dari sisi intelektual kita, menambal ketidakmerataan ini khususnya di daerah-daerah nih, mungkin teman-teman yang di daerah nih bagaimana nih gitu. Gimana Mas? Ya, itu memang problem kita ya, karena selama ini kaum intelektual itu lebih banyak ada di kota-kota besar, minimal universitas itu ada di kota kabupaten, bahkan yang kalau cuma di kota kabupaten itu pun posisinya adalah pinggiran juga. Ketika ketemu dengan persoalan-persoalan yang lebih di pinggiran lagi, ya kaum intelektual banyak tidak menjangkau sampai ke sana. Tapi ketika apa yang bisa dilakukan oleh kaum intelektual untuk setidaknya mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, pertama adalah bagaimana kajian-kajian yang muncul oleh para intelektual itu mengawal produksi-produksi kebijakan yang diwujudkan dalam arena politik tanpa harus kemudian masuk menjadi pemain politik itu sendiri gitu. Pemain politik itu sendiri maksudnya dia ada dalam menjadi anggota dewan, masuk dalam partai. Tapi lebih ngomong bahwa kajian-kajian yang dihasilkan itu menunjukkan adanya ketimpangan-ketimpangan yang dihasilkan dari kebijakan-kebijakan arena politik. Sehingga setidaknya arena intelektual itu punya kontribusi langsung dengan usaha untuk mengurangi ketimpangan-ketimpangan yang ada. Itu karena tidak bisa menafikan dari habitus intelektual itu sendiri. Semacam itu, Mas Syaki.
Terima kasih Mas Riza nih. Aduh, jawabannya sangat memantik juga ya teman-teman. Untuk bisa nih teman-teman memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas di kolom komentar dari Mas William Putra Daniel. Mas, adakah nih langkah politik alternatif dalam menjalankan intelektual kolektif di dalam tengah masyarakat? Karena fenomena intelektual saat ini jauh dari konteks perjuangan kerakyatan dalam memperjuangkan mencari kebenaran atau mempertahankan kebenaran, melainkan fenomena itu bergeser pada eksklusivitas intelektual itu sendiri. Saya rasa secara pribadi itu terjadi karena adanya peran negara dalam penjaga stabilitas politik terkhusus bagi penguasa. Ini mungkin dari Mas Riza ada nih tanggapan mengenai pernyataan dari Mas William. Ya, saya sepakat sama Mas William, Mas Zaki. Artinya ya memang itu kondisi yang kita hadapi saat ini. Kondisi yang menciptakan semua hal menjadi sebuah keseragaman. Tapi ada beberapa teman yang mungkin masih tetap menjalankan itu. Kalau kita kembali lagi ke kemarin kasus Wadas itu kan, atau kasus Kendeng, beberapa teman di sana, saya kalau di Wadas, teman-teman Kika berusaha untuk membedakan dirinya dengan kebanyakan intelektual, dan kita punya harapan ke mereka. Setidaknya apa yang mereka lakukan ada alternatif, ternyata ada alternatif. Atau beberapa teman di media-media online lain dengan caranya masing-masing punya cara-cara politik alternatif untuk membuat setidaknya agar volume modal itu tidak terlalu besar dimiliki oleh kekuasaan, terutama dalam arena politik. Tapi secara substansi saya sepakat kondisi yang kita hadapi itu sama, ya. Apa kondisi yang kita hadapi itu seperti yang digambarkan oleh Mas William itu. Macam itu, Mas. Baik, terima kasih Mas Riza. Mungkin ada tanggapan dari Mas William. Silakan. Lebih ada follow up lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas dari secara saya pribadi. Kan buku ini menawarkan intelektual kolektif, sedangkan beratnya manusia itu sebagaimana di dalam adat hukum itu ada namanya homo homini lupus. Jadi manusia yang satu itu sebagai serigala kepada manusia yang lainnya. Nah, tanggapan dari Mas Riza nih mengenai adagium tersebut, apakah bisa nih intelektual kolektif ini secara kontemporer bisa dijalankan di masa kemajuan iptek saat ini? Kalau mungkin dijalankan, mungkin juga Mas Zaki. Karena homo homini lupus itu pada satu titik, misalnya kalau kita lihat, ada kemudian kesepakatan-kesepakatan, dan sistem peradaban kita kan bermain di kesepakatan itu. Nah, kesepakatan-kesepakatan dalam arena intelektual ini yang belum memapankan diri. Misalnya dia akademisi gitu. Kita bisa melihat produksi jurnal nasional di Indonesia itu sudah demikian melimpah ya. Tapi yang belum digarap misalnya kurasi-kurasi yang semacam apa yang diperlukan agar setidaknya hasil kajian-kajian itu punya kontribusi lebih luas lagi bagi masyarakat. Pertanyaan ini menyambung lagi dengan tadi ya, pertanyaan Mas Rahmat tadi, apa komentar dari Mas Rahmat tadi. Artinya memang kita perlu alternatif, media-media alternatif yang tidak menjadi konvensional dan ikut dengan laju perkembangan peradaban saat ini. Mungkin semacam itu, Mas Zaki, sementara yang memungkinkan kita lakukan, atau mungkin nanti teman-teman lain punya alternatif-alternatif yang lebih progresif lagi. Baik, terima kasih ini Mas Rizal. Mungkin secara konklusi bisa ya Mas ya, masih bisa gitu. Tapi dengan berbagai media alternatif lainnya. Mungkin
Karena waktu terbatas mungkin ya Mas Riza dan rekan-rekan, langsung saja kita tiba di acara di agenda penutupan nih. Mungkin ada closing statement dari Mas Riza nih untuk membangkitkan hasrat-hasrat intelektual kolektif nih bagi rekan-rekan semua. Oke, closing statement ya. Iya Mas. Ya setidaknya dari Bodo itu kita bisa punya pemahaman bahwa dalam arena intelektual itu terjadi pertarungan berapa agen di sana, kemudian agen-agen yang ada di sana berusaha untuk membedakan diri untuk diwujudkan dalam bentuk prestis. Prestis itulah yang sebenarnya menunjukkan volume modal agen dalam arena intelektual itu begitu besar. Nah, volume modal yang besar itu diharapkan menjadi semacam energi untuk mewujudkan keadilan masyarakat. Dan itu harus disertai dengan komitmen moral. Dari Bodo kita belajar bahwa intelektual yang habitusnya bekerja sendiri itu akan tidak punya energi ketika dia tidak bekerja sama dengan intelektual lain. Ketika dia mau bekerja sama dan melandaskan pada komitmen moral dari habitus intelektual yang mereka miliki, setidaknya peradaban yang sangat menindas itu sedikit bisa tereliminir. Mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Zaki dan hadirin semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum.